Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Kita masuk ke pembahasan tentang suhuf as-samawiyah ya. Nah, jadi lembaran-lembaran wahyu yang bersifat samawi, artinya yang turun dari Allah, selain yang mudawanah ada juga suhuf ya. As-suhufus samawiyatu, ini ialah tentang suhuf-suhuf samawiyah. Qala Nadhimu, berkata siapa Nadhim rahimahullah, wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Wa suhuful khalili, dan adapun suhuf al-khalili untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan julukannya Khalilullah. Wal kalimi, dan untuk Nabi Musa itu kan sebutannya Kalimullah. Fiha, ialah adapun di dalam suhuf tersebut, kalamul hakimil alimi, terdapat kalam Allah yang maha hakim ya, maha menghakimi ya. Al-alimi, maha mengetahui. Al-mufradatu, adapun mufradat atau kata-kata yang perlu dijelaskan dari nadhaman ini, suhufun, yang pertama suhuf. Suhufu. Suhufun. Suhufu itu jamak taksir ya. Jam'u sahifatin. Jadi mufradnya sahifah, jamaknya suhuf. Kayak rasulun itu jamak, mufradnya rasul. Jadi jamak taksir itu kadang-kadang berubahnya nggak menentu ya. Kadang lebih, kadang kurang dari mufradnya. Ini contoh yang kurang ya. Kayak rasulun kan panjang. Rasulun lebih banyak hurufnya daripada jamaknya. Suhuf, rusulun. Ini suhufun juga sama. Sahifatun. Jadi 2, 3, 4, 5. Mufradnya 5 huruf, tapi kalau jamak malah berkurang. Suhufun. Jadi jamak taksir itu beda-beda ya. Ya nanti dibahas nahwu ya. Sebagai pengingat aja. Al-Khalilu. Ini Al-Khalil itu siapa? Sayyiduna Ibrahimu alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu punya sebutan lain, yaitu Al-Khalil. Khalilullah. Al-Kalimu, siapa Al-Kalim itu? Sayyidina Musa alaihissalam. Sayyidina Musa alaihissalam. Al-Hakamu, ya. Al-Hakamu itu bifathi wastihi, dengan dibaca fathah huruf tengahnya. Jadi hakam. Al-Hakimu, artinya maha memutuskan atau hakimnya hakim gitu. Allazi hakim, Allah itu hakim, la marad dari qadaihi, yang tidak ada yang menolak ya, di qadaihi, kepada putusannya Allah, wala muaqibali hukmihi, dan tidak ada yang protes, yang bisa ya protes ya, li hukmi, tentang kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu namanya hakim, hakam. Asyarhu, adapun syarah dari nadhaman ini, wajib ala kulli mukallafin, kepada setiap orang mukallaf, wajib apa? Ayya'taqida, wajib meyakini, anallaha, kepada sesungguhnya Allah, anzala, telah menurunkan siapa Allah, suhufan, kepada beberapa suhuf atau lembaran wahyu, ala Sayyidina Ibrahim alaihissalam, kepada Sayyidina Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim ya alaihissalam. Wa anzala suhufan qabla Taurati ala Sayyidina Musa alaihissalam. Wa anzala, dan juga menurunkan siapa Allah, suhufan, kepada suhuf, qabla Taurati, sebelum Taurat, ala Sayyidina Musa, kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ini selain
dikasih Taurat yang mudawana, sebelumnya itu dikasih suhuf dulu. Dikasih sama Allah suhuf ya, lembaran-lembaran wahyu. Nah, jadi yang tercatat secara nas di Quran yang mendapat suhuf itu Nabi Ibrahim sama Nabi Musa yang jelas di nas ya. Yang lainnya juga ada, cuman tidak langsung disebutkan di Al-Quran. Ingat yang di bahasan kemarin ya, ada yang disebutkan, ada yang tidak. Qala ta'ala firman Allah Ta'ala dalilnya nih ya, alam yunabba bima fi suhufi Musa. Am lam yunabba. Apakah tidak dikabarkan bima dengan apa dengan sesuatu fi suhufi Musa di dalam suhuf-suhufnya Nabi Musa. Ya. Bima ini naibul fa'il ya. Bisa jar majrur. Karena yunabaknya ini fi'il mudhari yang posisinya jazm, ada lam di depannya. Yunabba dikhabarkan. Jadi bimanya bisa jadi naibul fa'il dalam kondisi jar majrur. Fi mahali raf'in marfu gitu. Kalau di i'rab ya. Wa Ibrahim dan juga suhuf Nabi Ibrahim. Jadi Allah itu telah memberikan suhuf kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Allazi wafa. Allazi sesuatu wafa yang telah Allah cukupkan keterangan di dalam suhufi Musa wa Ibrahim. Jadi keterangan-keterangan yang ada di dalam suhuf Ibrahim itu isinya tentang kalamullah, firman-firman Allah. Wafa itu bisa ya sempurnakan, bisa telah sempurna di dalamnya ya. Ala taziru wazratu wizra ukhra, ini sering keluar. Ini dalilnya orang tetangga sebelah ini. Untuk nyalahin tahlil, nyalahin segala macam ya. Laukana sabakuna ini untuk ini apa? Jadi dijadiin hujah dalil-dalil ini bahwa sesuatu itu amal orang lain tidak bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal. Ini dalilnya nih yang dipakai di sini. Ala taziru wazratu wizra ukhra. Ala tidakkah taziru menanggung waziratun siapa orang yang menanggung wizra ukhra kepada dosa atau kesalahan orang lain. Jadi ya dosa sendiri nanggung sendiri, dosa orang ya orang lain yang nanggung. Kita nggak menanggung dosa orang lain. Ini. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Ini dalil yang dipakai oleh teman-teman Wahabi untuk menolak amal orang lain bisa bermanfaat kepada mayit atau orang yang sudah meninggal. Ngaji seperti ngaji kitab, ngaji Quran, ngirim Fatihah, ngirim Yasin, nggak nyampe, pakai dalilnya pakai yang ini nih. Ya itulah perlunya belajar ya, nggak seperti itu kawan. wa an laisa dan tidak ada lil insani ialah bagi manusia illa ma kecuali sesuatu yang dia kerjakan atau dia lakukan ya. Wa anna sa'yahu karena sungguhnya perbuatan manusia saufa yura maka nanti akan dilihat, maksudnya di hari kiamat semua pekerjaan kita, semua amal kita itu pasti diperlihatkan oleh Allah. Summa yujazahul jaza'al aufa, summa yujazahu,
kemudian membalas siapa Allah, atau sumayjizahu membalas siapa Allahu kepada manusia, atau dibalas siapa manusia hu kepada emak, manusia itu akan dibalas amal-amalnya. Kalau ini yujza berarti ajza, yujzi berarti yujza, berarti majhul ya. Majhul. Ya, iya ya. Di ini, di apa namanya? Dibikin ya aja yuzi ya, benar-benar. Summa yujzahu, kemudian dibalas siapa manusiahu kepada amalnya, jaza al husna kepada balasan, jaza al aufa kepada balasan yang lebih baik, yang lebih sempurna. Wa anna ila rabbika al muntaha, wa anna dan sungguhnya ila rabbika ialah kepada Tuhanmu al muntaha, ujung atau akhir dari segala sesuatu. Jadi hanya kepada ujung-ujungnya kepada Allah kita semua ini berakhir atau kembali ya, kembali kepada Allah. Jadi apapun yang dilakukan manusia nanti di akhirat akan melihatnya dan akan dibalas dengan balasan yang lebih baik, seperti itu. Nah, surat An-Najm ayat 36 sampai 42. Nah, ini dalil-dalil tentang kebenaran adanya suhuf Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Firman Allah yang lain, qad aflaha man tazakka, qad aflaha sungguh telah beruntung man siapa orang, tazakka yang menyucikan diri siapa man, wa zakaro dan berzikir atau menyebut siapa man isma rabbihi kepada nama Tuhannya. Fasolla kemudian seseorang itu sholat beribadah, bal tu'sirunal hayatud dunya, akan tetapi seseorang tersebut atau mereka tersebut lebih mementingkan al hayat dunia kepada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu sementara adapun akhirat khairun ialah lebih utama, lebih bagus, wa abqa dan lebih kekal. Nah, ini sebagai peringatan buat kita ya. Satu, kita harus setiap hari bisa memperbaiki diri, mensucikan diri dari baik zahir batin ya. Zahirnya ya mandi, ya membersihkan diri ini najis. Terus batinnya ya membersihkan diri dari hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah. Maksiat, penyakit hati, segala macam. Memang berat, termasuk saya juga masih kadang terjerumus ke hal-hal yang tidak semestinya gitu ya. Tapi dengan petunjuk ini kita harus selalu terus memperbaiki diri. Kalau terjerumus tobat lagi, terjerumus tobat lagi. Jangan berhenti untuk kembali kepada Allah atau berbuat baik, mensucikan diri, memperbaiki diri terus-menerus ya. Wa dzakara isma rabbih, kemudian juga sering mengingat Allah, bisa berupa zikir, bisa berbuat baik. Yang paling penting itu punya kesadaran bahwa semua yang kita perbuat itu ada di bawah pengawasan Allah. Berat sih, cuma ya terus saja kita perbaiki diri lah. Fasolah kemudian ya sholat lah, ibadah lah. Minimal yang wajib dulu, yang 5 waktu kerjain. Kalau bisa setelah itu sunah-sunahnya, sedekah, jaga hati, jaga mulut, jaga telinga, jaga pendengaran. Berat sekali cuman ya lama-lama kalau dibiasakan ya bisa juga. Nah, Allah tuh mengingatkan kita tuh supaya seperti itu.
menjaga hati, membersihkan diri, zikir, ibadah. Tapi kebanyakan orang itu malah mementingkan batu sirunal hayat dunia, mementingkan kehidupan dunia. Bukan berarti kehidupan dunia tidak penting, karena dunia itu ladang amal. Dunia itu penting sekali, ladang amal. Kita ke akhirat kalau ladangnya kurang bagus, ya amalnya nanti juga balasannya kurang bagus, gitu aja. Logika sederhananya. Makanya dunia itu penting untuk ibadah, bukan penting untuk yang lain-lain. Ya, sarana untuk ibadah ya kita mencukupkan diri dengan berusaha bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita supaya ibadahnya tenang. Jadi ibadahnya tidak mikirin beras, tidak mikirin macam-macam ya yang bersifat dunia. Artinya bukan berarti dunia tidak penting, enggak. Dunia itu sangat penting untuk menunjang nanti kepentingan atau kelangsungan kita nanti di hari akhirat. Itu khair wa abqa. Sementara adapun akhirat itu ya lebih baik sebenarnya dan lebih kekal. Jadi kalau melihat kelambu Subah itu di dunia ini kita banyak tertipu ya. Termasuk saya dulu juga sama. Ya, mudah-mudahan ke depannya enggak. Menganggap zikir tuh enggak penting, sholat tuh enggak penting, baca Quran tuh enggak penting, ngaji tuh enggak penting. Menarik gitu. Karena apa? Karena kita terlalu materialistis. Karena ukurannya semua satuannya dunia. Satuannya materi. Sholat tuh nggak penting, ngaji nggak penting, apa segala macam ini karena ukurannya apa? Materi. Karena ngaji sholat tuh nggak ngasilin duit. Cuma, tapi kalau kerja segala macam, dagang semua itu penting karena ngasilin duit. Nah, pola pikir ini harus dirubah. Kerja itu penting untuk menunjang ibadah kita. Dagang itu penting, tani itu penting, bisnis itu penting untuk menunjang ibadah kita, untuk beramal, untuk memperbaiki diri, untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain. Jadi itu ya konsep-konsep yang harus pola pikir yang harus diperbaiki dari kita, termasuk saya sendiri. Saya ngomong ini kepada diri sendiri sebenarnya. Ya, berusaha untuk lebih baik aja. Inna hadza sungguhnya ini peringatan atau kata-kata kalamullah intinya. Lafis suhufil ula ialah sudah ada di suhuf-suhuf yang utama. Apa itu suhufnya? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Suhufi itu padal. Padal bad mingkul. Dari Ibrahim dan suhufi Ibrahim wa Musa dari suhufil ula. Jadi intinya Allah menurunkan suhuf kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, suhuf atau lembaran wahyu yang nantinya disampaikan kepada umatnya. Nah, khusus Nabi Musa ini sebelum Nabi Musa dapat Taurat itu dikasih suhuf dulu. Gitu. Jadi setelah suhuf beres baru dikasih Taurat. Nabi Musa itu punya dua. Mudawanah juga yaitu Taurat, yang suhuf juga dikasih. Seperti itu ya penjelasan singkat tentang suhuf samawiyah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.